Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 pada tanggal 2 Januari 2023 dan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, merupakan salah satu undang-undang yang disusun dalam suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional dengan tujuan diantaranya adalah untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sahabat penyuluh, KUHP baru yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2026 membawa paradigma baru dalam pemidanaan dengan fokus pada keadilan restoratif dan alternatif pemidanaan. Perubahan konsep pemidanaan pada KUHP nasional dipengaruhi oleh teori pemidanaan. Penegakan hukum tidak lagi bersifat pada keadilan retributif, akan tetapi ke arah keadilan restoratif. Sehingga tujuan pidana dan pemidanaan menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat, yaitu korban dan pelaku. Tujuan pemidanaan berdasarkan pasal 51 KUHP yang baru yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayuman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Inilah tujuan pemidanaan berdasarkan pasal 51 KUHP yang baru. Pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Maksud mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayuman masyarakat adalah untuk menciptakan suasana aman dan tertib di masyarakat dengan cara memastikan bahwa setiap orang mematuhi hukum yang berlaku. Ini dilakukan melalui penerapan sanksi hukum bagi pelanggar, dengan tujuan utama mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan. Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan adalah untuk mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang baik dan berguna. Ini berarti memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga negara yang taat hukum, serta aktif dalam pembangunan. Pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku terpidana, membantu mereka menyadari dampak negatif dari tindakan mereka, dan mendorong mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maksud dari menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat adalah tujuan dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemulihan ketertiban dan keamanan sosial. Ini berarti bahwa proses peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai. Tujuan menumbuhkan rasa penyelesaian dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana adalah agar mereka dapat merefleksikan perbuatan mereka, menyadari dampaknya, dan termotivasi untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan serupa. Hal ini juga bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Adapun pedoman pemidanaan sebagaimana yang tercantum
di dalam pasal 53 KUHP baru, yaitu pertama, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jadi hakim dalam menjalankan tugasnya harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Ini berarti hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan menerapkannya dalam putusan. Kemudian pedoman pemidanaan yang kedua, yaitu jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Jadi dalam situasi di mana penerapan aturan hukum yang kaku menghasilkan putusan yang tidak adil, hakim harus memprioritaskan keadilan dalam putusannya. Dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 dikatakan, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktek hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Sahabat penyuluh, demikian tentang tujuan dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.